Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi wasurur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur. Liman shamal anhara ramadhana bitarkil laghwi wal fujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin bi tazkiyatis sudur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum ila yaumil qiyamati wan nusyur, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah pengajian Ahad pagi di Masjid Jenderal Sudirman yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah masih memberikan kesempatan kita bernafas kembali setelah semalam kita mati atau tidur. Maka Allah membangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga karenanya bisa hadir di Masjid Jenderal Sudirman untuk menambah keimanan dan keilmuan dalam keadaan kondusif. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Utamanya yang hadir di Masjid Jenderal Sudirman ini sebagai bukti bahwa kami mengikuti pengajian adalah mengikuti langkah jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sedikit kita akan menyampaikan yang terkait dengan amaliyah al-ibadah pasca Ramadan. Sering organisasi, kelompok, perkumpulan setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan mengadakan halal bihalal, mengadakan silaturahmi, dan ini
merupakan grade kedua setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Mengapa grade kedua atau dikatakan sebagai tindak lanjut? Karena memang di bulan Ramadan sebagai satu amaliyah untuk pendekatan diri kepada Allah lewat ibadah puasa yang tujuannya adalah menggapai maghfirah. Menggapai maghfirah adalah bentuk daripada amaliyah orang-orang yang bertakwa. Sehingga di situ ada satu ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan pula kepada umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau kemudian kita seorang yang muttaqin mau melaksanakan ibadah puasa, maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di proses untuk menjadi seorang muttaqin itu melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, kita beriman. Tahapan yang kedua, kita beramal. Salah satu dalam amal yang ditunjukkan dalam surat ini adalah, ayat ini adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan sesuai dengan standar fikihnya, maka Allah akan mengampuninya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena ia adalah orang yang beriman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan diampuni dosanya. Begitu juga kalau kemudian qiyamul Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan di bulan Ramadan, kata menghidupkan itu berarti melakukan beberapa aktivitas sholih, aktivitas kebaikan-kebaikan, maka orang itu akan dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah, dari beberapa
amaliyah aktivitas bulan Ramadan, di situ ada penekanannya akan mendapatkan ampunan. Untuk mencapai kepada ketakwaan, salah satunya adalah kita melakukan bulan Ramadan yang nantinya akan mendapatkan ampunan. Dan kemudian Ramadan sudah selesai. Ramadan sudah selesai. Kira-kira nyong sampean kabeh kuwi sudah dimaafkan oleh Allah belum? Kita husnudzon saja, kita akan sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang begitu, ada yang mengatakan tidak. Mengapa tidak? Karena kalau kita memiliki husnudzon bahwa ini kami sudah melakukan puasa dan kita mendapatkan ampunan, maka kita sudah tidak usah melakukan kegiatan lagi, toh kita sudah mendapatkan ampunan. Husnudzon seperti ini ada baiknya, tetapi juga menjadi perhatian kita. Tidak boleh kemudian setelah kita memiliki ampunan itu kemudian bebas tidak melakukan apapun untuk mencapai ampunan berikutnya. Tidak boleh, karena ini menjadi salah satu alamatus saqawah, alamatnya orang yang celaka. Jika kita sudah mengingat-ingat perbuatan yang baik, maka tidak akan melakukan perbuatan yang baik berikutnya. Ini alamatus saqawah. Tapi apa hendaknya ketika kita sudah melakukan amal perbuatan yang baik, tinggalkan seolah-olah aku tidak pernah melakukan amal yang baik, sehingga ke depan kita harus lebih giat lagi untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang soleh berikutnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa implikasinya? Setelah kita melakukan ibadah puasa dan mendapatkan ampunan, kok kenapa di bulan-bulan Syawal mengadakan pertemuan, mengadakan silaturahim, kemudian ketemu dengan sanak saudara, ketemu dengan tetangga, ketemu dengan dipertemukan dengan koleha, dipertemukan dengan persahabatan kelompok dan lain sebagainya, untuk mendapatkan ampunan pula kepada sesama manusia. Nah, ini oleh ulama-ulama Indonesia yang sudah terdahulu ini mengemas. Dengan kemasan ini atas dasar a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimul dhillatu ainama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'i bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Akan dihina satu, akan ditimpakan satu kehinaan, akan ditimpakan satu kerendahan kepada mereka, dan juga akan mendapatkan satu tempat yang rendah.
kecuali mereka yang mau membangun hubungan antara seorang hamba dengan Al-Khaliq, hablum minallah wa hablum minan nas, dan membangun jaringan dengan sesama manusia. Wa ba'u bi ghadabin minallah, dan mereka akan juga ditimpakan kepada, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzuribat alaihimul maskanah, dan dia akan ditimpahkan kepada satu tempat yang rendah. Karena mereka adalah orang-orang yang kafir dan tidak percaya kepada ayat-ayat kami, kepada Al-Quran, dan juga mereka membunuh para nabi bi ghairi haq, tanpa alasan yang dibenarkan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, disebabkan mereka berbuat durhaka kepada Allah dan mereka melampaui batas. Surat Ali Imran ayat yang ke-112. Hadirin rahimakumullah, ada tanda petik hablum minallah. Kalau kita sudah membangun jaringan antara seorang hamba dengan Allah Al-Khaliq, maka ini baru satu poin. Baru satu poin. Tidak cukup. Tidak cukup seorang hamba akan bisa eksis kalau hanya membangun jaringan kepada Allah saja. Sholat, puasa, zikir, baca Quran, itu hanya membangun jaringan kepada Allah. Tidak cukup. Kalau kemudian tidak disertai dengan membangun jaringan kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah baik, tetapi kepada sesama manusia jelek atau katakanlah tidak baik, maka kehidupan manusia itu tidak akan sempurna. Karena yang ingin diraih adalah kehidupan dunia dan akhirat. Ketika kita hidup di dunia di mana kita harus menjaring hubungan kepada sesama manusia. Karena apa? Nyatanya manusia tidak bisa hidup sendiri. Saya memberikan pengajian seperti ini, dong jenengan tidak ada. Kira-kira nyong muni ora? Nyong muni, misalnya di sini kita ada meja, ada laptop, ada pengeras suara. Sampean kabeh ora ono, nyong arep muni kaya iki ora? Muni tapi nang studio. Ketika di studio, apa ndong arep ora tujuane di-share? Di-share. Untuk apa? Untuk agar mereka mengenal, mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh kita. Berarti bahwa kita ternyata membutuhkan panjenengan. Saya manusia, panjenengan juga manusia. Ternyata saya butuh panjenengan, panjenengan kira-kira butuh saya enggak?
butuh. Artinya saling membutuhkan. Dengan saling membutuhkan inilah yang namanya hablum minan nas. Artinya ulama dulu itu mengambil surat ayat ini. Oh, ternyata perlu dibangun jejaring dengan sesama manusia. Lah bagaimana medianya itu? Bagaimana medianya untuk membangun media hablum minan nas itu? Banyak media. Momen yang tepat menurut ulama kita yang dahulu di Indonesia, khususnya di Indonesia, momen yang tepat yaitu setelah hari raya. Karena apa? Banyak orang yang kemudian situasi dan kondisinya orang Indonesia dibentuk. Pertama, ada tabungan hari raya yang kalau dikeluarkan itu seminggu atau 5 hari sebelum hari raya. Yang itu tujuannya adalah untuk menggembirakan hari raya dalam orang-orang yang menabung. Salah satunya adalah membuat makanan, hidangan hari raya. Yang kedua, akan kembali ke desa masing-masing atau mudik. Ono sing mudik apa lagi? Mudik ke Jogja ada ndak? Ke Solo? Ndak ada ya. Karena wis kudu dimudiki. Juga adanya satu pertemuan keluarga. Nah, disitulah kemudian ada momen yang tepat pas pada waktu kumpul kita lakukan ada. Tapi ada yang kemudian itu di Arab Saudi nggak ada. Arab Saudi itu memang mungkin ini saya nanti besok akan memberikan satu materi manasik haji di Kecamatan Doro, Karanganyar, Petung-Kriono, Karangdadap, tempatnya itu nang Larikan. Jadi manasik gabungan. Kita akan menyampaikan akhlak dan budaya orang Arab. Budaya orang Arab itu pertama jarang melakukan kegiatan metu-metu. Wong wadon gue ora metu. Orang laki-laki kalau metu kegiatannya kegiatan ibadah, kegiatan muamalah, tapi terbatas tidak sampai kemudian melakukan banyak kaya wong kene ngomong. Kalau toh itu dilakukan segera minta maaf. Sehingga budayanya berbeda dengan budaya di Indonesia. Kemudian ada yang menghendaki, itu bukan kultur orang Arab dan itu bukan dari agama, beda. Kalau yang harus di agama itu harus dicekeli, itu yang terkait dengan syariat. Yang seperti ini kan muamalah as-sahsiyah. Muamalah itu satu perbuatan yang disitu oleh fikih dikatakan ghairu mahdhah. Ini muamalah. Yang muamalah ini adalah yang mengacu kepada tadi waba'u bi ghadabin minallah itu. Hablum minan nas, hablum minallah wa hablum minan nas. Sepanjang perkumpulan pengajian seperti ini kemudian kita lakukan saling maaf-maafkan, itu tidak ada pelanggaran syariat.
Tapi ada yang itu tidak sesuai itu dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengadakan seperti ini bid'ah. Ini saya tidak ikut. Ada kelompok-kelompok, maaf ini menurut bacaan yang saya baca, itu Salafi tidak menggunakan seperti ini. Orang Salafi kemudian silaturahim kumpul-kumpul, maaf mubeng. Ini menurut pemahaman kami, Salafi ingin mendiskreditkan atau menghilangkan kultur orang-orang Indonesia. Hadirin rahimakumullah, apa artinya bahwa yang namanya perkumpulan ada halal bihalal, silaturahim, ini adalah bentuk mengimplementasikan dari hablum minallah wa hablum minannas, menjadi satu kesatuan. Yang kedua, ada ayat Ali Imran surat yang ke-133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Mandek sampai sini dulu. Nanti ada 134-nya. Bersegeralah atau bergegaslah kamu sekalian ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan untuk memperoleh surga yang luasnya arduhas samawati, seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, coba mandik. Saya akan kaitkannya bagus. Puasa adalah bertujuan untuk menjadi orang yang bertakwa. Puasa adalah untuk kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Terus apa? Allah menyampaikan orang yang bertakwa itu uiddat lil muttaqin. Apa yang disediakan? Surga mau. Jadi kalau kamu sudah bertakwa, maka oleh Allah akan disediakan surga. Apa itu surga? Surga itu adalah tempat yang paling indah dunia, dirasakan paling senang, paling nyaman, dan seindah bumi, seluas bumi dan langit dan bumi. Loh, jangan-jangan ini yang dirasakan oleh kita ada di dunia nyaman, kepenak, bisa ngaji, nanggon ruangan tertutup, di situ ada kaca-kaca, di sini ada makan-makan. Ini bentuk surga ini. Orang lain melihat dari sini, orang yang lewat yang ada di sini, tadi saya lihat ada orang jalan kaki, kemudian menoleh ke sini, enak ya, udah lagi duduk-duduk, mangan-mangan, berkojahan, ngerti kojahan berapa? Berkojahan dengan teman-teman, guyu, mangan sego megono, lawe, ajek tempe mendoang, podo medang, nyongko pingin. Orang yang lewat itu bergetar hatinya seperti itu. Melihat orang di sini podo senang. Jangan-jangan ini bentuk daripada surga dunia. Maka kalau bisa sana orang yang lewat itu mbok nyong dibelengi.
Besok begitu, mbok nyong dibelengi. Belengi maksud diwenehi. Orang yang ada di sini, kowe mlebu mrene dhisik darung kok tak wenehi. Lah orang mlebu ya ora. Besok di akhirat seperti itu. Orang-orang yang ada di surga itu, orang-orang kafir itu melihat kepada kami. Orang-orang yang ada di neraka itu melihat kepada kami. Dan itu ada dilihat di kaca-kaca itu. Kok nikmat yo, kok senang begitu, podo bersandaran kuwi lendean, dan lendeannya itu luar biasa. Lendean jenengan aja kesinggung sing podo lendean kuwi. Memang bentuk di surga besok podo lendean. Muttaqiina fiha, ya, podo lendean. Kemudian podo berkojahan seperti ini. Tapi banyak bertasbih. Subhanallah, memang Allah betul janjinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Betul janjinya begitu. Kemudian orang yang ada di neraka minta, "Mbok saya dikasih sebentar airnya itu 1 gelasnya." Orang-orang yang ada di sini mengatakan di surga haram untukmu. Haram. Hadirin rahimakumullah. Ini bentuk daripada mengimplementasikan. Ulama dulu itu kelas ilmunya tinggi. Kelas ilmunya tinggi. Bagaimana sih menyampaikan pesan Al-Quran kepada umat supaya seneng ning kena intinya. Kemudian ada satu penjelasan, apa itu yang orang-orang yang muttaqin itu? Alladzina yunfiquna, orang yang gemar berinfak. Saya tadi lihat kepada jamaah kita banyak yang ngisi tong itu. Ya saya tidak melihat apa itu atusan ewu, apa raketan ewu. Saya kira kalau nyemplung ke 1.000 rupiah saja itu sudah bagus. Dan itu sudah didoakan malaikat itu. Ya Allah, berikanlah tambah berkah, berlipat ganda kepada orang yang berinfak hari ini. Jadi tadi subuh itu malaikat itu melihat orang yang berinfak nyemplung kredit hanya 500.000 rupiah, orang 500.000 kelalen. 500 rupiah. Itu malaikat mendoakan, ya Allah, orang yang berinfak ini dilipat gandakan. Begitu yang hari ini sedina dawa orang pakai duit 500 rupiah pun, maka didoakan oleh malaikat, semoga orang ini yang sedina orang pakai infak diwene ana bangkrut. Ngeri ora? Sing ndongaake to malaikat yo. Alladzina yunfiquna, yaitu orang-orang yang gemar berinfak. Saya melihatnya alhamdulillah. Jadi engko sing ngadang kuwi toming kuwi. Kotak itu sing sering buka ke toming kuwi. Sregep ae. Nek kon buka kotak sregep. Fisarro iwabdor, dalam keadaan seneng yang ngetokake 500, ora seneng yang ngetokake 500. Wadorro, dalam keadaan yang sempit pun nyong duite pas-pasan. Iki mengko arep mbok blonjo kacang, kok mung semene ya cukup secuwil. Mamune arep tuku nis kilo ya wis kira-kira 9 on untuk infak. Wadharai wasyarrai wadharai, terus kemudian wal kadhiminal ghaidh. Orang muttaqin itu jor wal kadhimina ghaidh, menahan rasa marah.
Jane sampean ki bisa. Aku bisa parah. Apalagi nek bojoku ngomel, ini bojoku melu ngaji ki. Ngomel, ngerti ngomel sampean. Wah, ngomel priye? Nyongko wae duit 200 mung titipan tok-tok jaluk maning kowe kuwi. Kayak engko nang omah moro-moro kok bojo kaya kuwi sih Pak. Kalau saya bisa ngomong, kowe ku kok wadon ku dari meneng bae. Apa dicekeli 200 ya ku ngomong 200 nyong ora njaluk ya blonjonen kapan nyong njaluk ya wenehno. Tapi wenek kok njaluk terus. Aku iso ngomong kuwi, tapi aku menang. Tahan. Wal kadhiminal ghaidh. Tahanlah. Sebab nek sampean ngomong kuwi dadi bencana. Bencana dengan keluarga terus konflik. Apa-apa serba. Kebetulan saya dan istri itu saling menjaga. Nek aku lagi jengkel, buke meneng. Nek buke lagi jengkel, aku meneng. Tapi mengko gentenan, balesannya ono lagi. Kleru nyong males genten itu. Males iki model ngono mah itu tak bae itu genti kuwi ya. Tapi saling mengekang. Aku jadi bisa jengkel, tapi saya kekang, saya tahan. Ini ciri-ciri orang yang taklim. Wal afina aninas. Ini ulama dulu cerdik. Ulama dulu cerdik. Orang-orang yang mau mengampuni kepada sesama manusia. Bukan wal afina anil arham. Bukan, tapi anin nas. Kalau anin nas, al arham katut. Ngerti arham ora? Keluarga nasab, arham namanya. Mahwal arham, al arham hum aqaribul insan. Siapa yang disebut silaturahim? Rahim itu siapa? Hum aqaribul insan, yaitu mereka yang dekat dengan nasab. Wal afina anin nas, mau mengampunkan kepada sesama manusia. Lah enggane kumpul-kumpul kene wis dilarang, haram, bid'ah, dhalalah, finnar. Pada saat kita salah ya ora ngapura, dipertemukan kowe iki ya ora gelem, ndung kapan njaluk ke ngapura. Ini media yang pas. Media yang tepat. Jadi wis ora gelem njaluk maaf, kemudian kumpul-kumpul kini ya ora gelem, ndung kapan njaluki maaf. Loh nyong kan ora salah. Kata seperti itu harus dihindari. Orang yang mengatakan saya tidak salah, itu orang yang harus dihindari, tidak boleh mengatakan seperti itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat yang terakhir itu dari 134, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Sebetulnya kita dulu sudah memaafkan, tapi alangkah baiknya juga kalau kemudian ayo kita duduk-duduk bersama, bisa mengungkapkan isi hatinya sehingga saling raket. Dan ayat berikutnya saya masih ada.
walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 itu sebetulnya penjelasan dari ayat yang ke-19. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui diturunnya Al-Quran ayat-ayat itu adalah dari Tuhanmu yang benar sama dengan orang-orang yang buta? La. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengerti tentang ayat-ayat itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal. Di situ ada ayat berikutnya, ayat yang ke-120, yang ke-20. Siapa itu yang cerdas itu? Yang cerdas adalah alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang yang cerdas yang ngerti ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang memenuhi janjinya kepada Allah. Perintahnya sholat dilakukan, perintah zakatnya tidak ditinggalkan, kemudian tasbihnya ora lupa, ngajinya juga kalau sempat jangan diabaikan. Ini merupakan yufuna bi ahdillah wa yang kudu wala yang kudunal mitsaq, tidak menghapuskan, tidak merusak perjanjian manusia dengan Allah, dengan perjanjian yang kuat itu kemudian jangan dirusak. Wala yang kudunal mitsaq, dan mereka itu tidak merusak perjanjian yang kuat. Jadi orang-orang yang cerdas salah satunya adalah mereka memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak merusak perjanjian itu dengan perjanjian yang sudah dibangun dengan kuat. Dan ini baru ayat yang ke-21. Walladzina yasiluna ma amaru bi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang kedua juga orang-orang yang mau menyambung silaturahim. Sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka untuk menyambungnya. Karena apa? Wa yakhafuna su'al wa yakhshawna rabbahum, karena mereka itu takut kepada Tuhannya, dan wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka itu takut kepada hisab, bahwa orang yang tidak membangun jaringan silaturahim hisabnya akan merasa berat. Kenapa? Afdhalul ibadah silaturahim. Sebaik-baik taat ibadah adalah silaturahim. Mengapa? Karena silaturahim itu diambil dari kata rahim. Rahim itu jadian dari rahman Allah. Juga jadian
dari rahmat, juga jadian dari sifat Allah Maha Rahim. Artinya apa? Bahwa melaksanakan ibadah silaturahim itu mengimplementasikan sifat Allah yang Maha Rahman dan yang Rahim, dan itu bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini yang mendasari dari latar belakang mengapa ada silaturahim ini. Ada latar belakang apa? Latar belakangnya adalah setelah kita melaksanakan ibadah puasa, terus dilakukan seperti ini, apa dasarnya? Ini 3 ayat, belum hadis. Intinya pada hari ini silaturahim adalah melestarikan kehidupan sesama manusia. Saya ada di sini bersama-sama dengan panjenengan karena saya membangun jaringan. Saya kawin dengan istri saya. Setelah saya membangun dengan istri, kawin karo istri saya punya jaringan keluarga. Kemudian sedikit demi sedikit saya membangun jaringan dengan panjenengan, saya menjadi orang terkenal di Indonesia. Ini kan namanya membangun jaringan. Keberadaan seperti ini menjadi penting. Hasil daripada silaturahim, membangun jejaring. Jadi silaturahim ini melangsungkan, melestarikan keberlangsungan eksistensi manusia. Purwokoku kok ngendi kuwi? Ajen. Kok bisa nang kene ada jaringan. Dengan jaringan itu Purwoko menjadi sakinah, hidupnya tenang di sini, bisa melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangun jejaring dengan sesama manusia. Intinya ternyata silaturahim jangan diabaikan, karena itu menjadi ibadah al-muamalatu ya, itu adalah al-ibahah, boleh. Sepanjang tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sepanjang tidak ada ketentuan bahwa itu adalah yang diharamkan, maka tidak, masih terus diberlakukan. Hadirin rahimakumullah, intinya hari ini mari kita saling memaafkan kepada sesama manusia, sesama teman, sesama jamaah. Karena mungkin kalau saya belum ketemu dengan panjenengan hari ini, saya mohon dimaafkan. Maaf Abu. Begitu juga menurut saya panjenengan itu sudah kami maafkan. Bahkan menurut saya tidak ada sedikit pun dilukai oleh para jamaah. Sehingga dengan seperti ini kita sudah clear, insya Allah Allah memaafkan baik yang berlangsung kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Satu saja yang tidak bisa dimaafkan, hutang. Kalau hutang tidak bisa diklarifikasi, tidak bisa clear. Kecuali memang saya utang kepada seseorang, kemudian utangnya aku sing 50.000 diikhlasake apa ora? Ya aja lah Bu, wong saiki akeh sumbangan kok. Ya belum. Tapi kalau ya sudahlah, ora apa-apa. Itu baik bagi orang yang mengikhlaskan. Ya sudah, baru clear.
yang mengikhlaskan duit 50.000 itu menurut Allah itu lebih baik. Ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar. Jika wong sing utang kuwi urung pinter nyaur, tunggu sampai punya kelonggaran. Ayat berikutnya lanjutannya wa anta shaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lam. Jika nyong mau utang 50.000 wong sing duwe ngutangake aku 50.000 kok ya wis tak ikhlasake, tak sedekahake. Menurut Allah itu lebih baik. Nek kowe ngerti. Tapi sampean kan eman-eman. Sampean eman. Nek kaya kuwi nyong duwite entek, bangkrut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Ya, iya Bal Faizin.